Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ali Rahman. Saya dari jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya di UIN dengan NIM akhir 11. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diajar oleh atau dosen pengampu saya, yaitu Ibu Maulida. Ya kan, semoga beliau diberi kesehatan. Dan juga saya pertama-tama memperkenalkan teman saya dulu. Perkenalkan nama teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Putra. Saya dari siswa SMA Islam Al-Khalidin kelas 12. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu pembimbing kakak kelas saya, Ibu Maulida, semoga diberikan kesehatan dan diberikan banyak umur. Oke. Emang ini juga teman saya dari pondok, adik kelas saya juga. Oke, selanjutnya untuk wawancara ini saya melakukan pertanyaan pertama. Oke, saya akan bertanya, apa sih hal terbaik yang lo punya atau yang lo bisa lakukan, dan apa sih hal itu yang membuat lo berbeda dari teman-teman lo? Satu hal yang membuat saya berbeda dengan teman-teman saya tuh, kalau saya tuh orangnya tuh welcome, Artinya kayak menerima untuk semua orang yang ingin berteman ya. dengan lo gitu. Saya lebih suka terbuka aja gitu kalau sama-sama teman gitu. Kalau ada yang datang buat berteman, ini udah saya temani. Oke, itu lebih ke arah nerima ya. Oke, gimana sih perasaan lo ketika lo udah berhasil nyelesain sesuatu gitu, masalah ataupun tugas gitu, gimana rasanya? Perasaan saya pribadi, yang pertama kalau misalkan menyelesaikan tugas sendiri, tugas pribadi tuh kayak ada privilege tersendiri tuh, kayak ada kesenangan tersendiri yang sulit gitu buat dijelasin. Cuman kalau misalkan ada permasalahan gitu kan harus dicari solusi. Kalau solusi itu biasanya kita nanya-nanya ke teman-teman yang lain, karena banyak solusi itu bisa jadi semakin mudah kita buat keluar dari masalah tersebut. Itu gimana perasaan lo? Kalau itu kan tugas, kalau misalkan udah nyelesain masalah itu gimana? Senang juga sama? Senang juga, pasti senang juga, karena terbebas dari masalah. Oke. Terus lo pernah nggak merasa dihargai di antara teman-teman lo ataupun guru-guru di sekolah gitu, ataupun di keluarga sendiri, gimana? Ada alasannya nggak? Mengapa gitu? Alasannya sih yang pertama, karena kita sebagai manusia kan, kalau dalam rumus hidup tuh perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi tatkala kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya sih, mau baik di sekolah, di lingkungan pertemanan, di keluarga, saya dapat menghargai itu karena saya dapat menghargai mereka terlebih dahulu. Tapi udah merasa dihargai belum juga sama orang itu? Sama Ya, orang lain? Udah. Oke. Terus ada nggak yang membuat tuh bahagia buat diri lu sendiri, ataupun itu di sekolah, di keluarga, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sendiri, gimana? Ada yang merasa nggak Bangga, merasa bangga, ada sih sebenarnya. Kayak misalkan tuh pas lagi acara Maulid kemarin, tanggal 10 November 2024, itu tuh saya merasa bangga karena saya membuat dekorasi ruangan, kayak buat dekorasi background, kayak bikin kaligrafi gitu. Bikin kaligrafi kayak kok bisa ya, padahal tuh emang awal tuh saya nggak bisa buat apa-apa. Emang belajar dari kakak kelas juga, diajarin dari awal sampai kayak wah
ternyata jadi juga ya kayak menjadi suatu kebanggaan gitu buat saya pribadi. Oke, itu satu contoh lah gitu ya. Iya, satu contoh. Satu hal ya. Oke, gimana lo memotivasi diri lo sendiri gitu? Mungkin pas ngasih kesulitan ataupun kayak dalam apa ya, keadaan apapun dah. Gimana cara lo memotivasi diri lo sendiri? Cara memotivasikan diri sendiri sih, kalau buat saya pribadi, kita melihat sekitar kita aja. Kayak Sekitar. mereka bisa, kenapa kita enggak? Oke, Contoh. masa kayak orang bisa melakukan sesuatu terus kita nggak bisa, tapi Iya. kenapa kita nggak nyoba gitu? Orang Iya. lain aja bisa, kenapa kita nggak gitu ya? Iya. Oke, contohnya apa? Contohnya kayak misal ada beberapa orang yang panca indera penglihatannya tuh berkurang, maksudnya kayak buta huruf. Orang yang matanya buta tuh bisa dia menghafal Al-Quran. Lalu kenapa kita orang yang diberi kesehatan baik, segi mata, segi pendengaran, itu semuanya lagi. semuanya lah kita diberikan kesehatan, tapi kenapa kita nggak bisa buat menghafal Al-Quran? Kayak gitu. Kayak gitu contohnya. Contoh memotivasi diri sendiri. Pernah nggak ngerasa lu tuh nggak mampu dibandingin teman-teman lu? Pernah. Apa? Pernah. Apa alasannya gitu? Kenapa? Mengapa? Alasannya sih yang pertama, yang satu sih karena berkaratnya tuh malas. Karena kita malas, jadi kita kayak ngerasa, wah ini dia udah lebih jauh dari gua gitu, gua merasa kalah gitu dalam segi ini, jadi gua harus bisa ngebalap dia lagi ya. Oh, bahasanya mental lu udah down Iya. gitu, melihat kayak Iya. temen lu udah berhasil tapi gua enggak gitu. Iya. Udah down gitu ya. Oke, tuh. Terus gimana reaksi lu ketika nilai-nilai lu itu pernah lebih rendah dari teman-teman? Dan bukan dari teman-teman, tapi dari apa yang lu harapkan gitu. Oh, Nilainya rendah tapi mungkin lu udah berharap nilai lu kayak 80, ternyata lebih rendah, kayak misalnya 75 atau 70. Pernah nggak? Bagaimana reaksi lu gitu? kalau masalah itu sih saya pribadi belum pernah ngerasain ya, kayak berharap nilai tinggi cuman kenyataannya tuh rendah ya, karena saya pribadi tuh jarang gitu kayak mendapatkan nilai rendah gitu. Maksudnya kayak nggak terlalu berharap sih sebenarnya nggak terlalu berharap, cuman ya udah kita kerjain apa adanya, kalau memang dapatnya segitu ya segitu. Oh, jadi kayak misalkan lu udah ngelakuin satu hal nih dengan usaha lu yang terbaik ataupun kayak gimana, Iya. tapi lu nggak mengharapkan nilai lu itu tinggi gitu. Iya. Kayak berharap nilai itu udah paling bagus lah gitu. Iya. Jadi nggak harus lu dapat berapa, yang Iya. penting udah melakukan usaha yang terbaik, itu mungkin hasil yang terbaik juga gitu. Iya. Oke. Tapi pernah nggak sesekali pernah nggak berharap gitu mempunyai nilai tinggi, pernah nggak sesekali? Berharap nilai tinggi sih kayak nggak pernah dah. Paling kalau ranking doang sih, kayak ranking doang. Oh, kalau misalnya ranking tuh gimana reaksi? Kalau misalnya tiba-tiba nih ada ranking, misalnya lo berusaha ranking 1, tiba-tiba dapetnya ranking 2, gimana tuh reaksi? Pernah sih pas lagi kelas 4, pas kelas 10 kelas 10 tuh saya berharap buat mendapatkan ranking 1, cuman kayak kenyataannya mendapatkan ranking 4. Nah, gimana reaksi lo ketika itu? Reaksi saya pribadi sih ya udah, mungkin ini yang terbaik, mungkin ini hasil yang gue usahakan dari awal tuh sampai akhir, mungkin kurang maksimal atau kurang gimana gitu. Oke, mungkin lebih memotivasi lu sendiri ya. Iya. Buat kedepannya biar lebih baik lagi gitu. Iya. Dari yang sekarang. Iya. Oke, pernah nggak ngerasa bahwa orang lain itu memiliki pandangan yang kurang baik gitu menurut lo? Pernah nggak ngerasa? Nggak pernah sih kalau merasa kayak gitu, karena gue pribadi juga kayak udah berbaik sangka aja kepada semua orang gitu. Oh, Jadi nggak pernah kayak ngerasa
wah ini kayaknya nih orang benci sama gue, cuman kalaupun kayak pernah ada pikiran kayak itu kita kan nggak tahu. Bener. Saya pribadi nggak tahu itu benar apa enggak. Oh. Udah. Lebih karena lebih sering ke positive thinking gitu Iya, ya. positive thinking aja. Oke. Itu ya kan. Terus lo apa yang pernah lo pikirkan tentang kemampuan lo untuk mencapai tujuan lo di masa depan? Apa? Yang gue pikirkan kerja keras sama kerja cerdas. Kerja keras sama kerja cerdas. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita bekerja keras diiringi dengan kerja cerdas. Jadi itu kita Berusaha nih. mengusahakan sesuatu semaksimal mungkin diiringi dengan cerdasnya kita punya otak. Jadi gimana caranya nih yang kita usahakan nih harus berhasil sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin gini. Kayak kerja keras. Oke, usaha. Kerja keras itu usaha. Baca kan kerja keras itu kan menggunakan akal. Ya. Artinya kayak dengan cara yang lu udah usaha, tapi itu juga mempengaruhi kepikiran kita gitu, supaya pikiran kita lebih cerdas lagi gitu, gimana cara kerja selanjutnya gitu. Oke, itu kerja keras dan kerja cerdas. Oke, mantap. Apa yang sering lo lakukan ketika diri lo sedang sendirian? Apa tuh? Dengerin musik, nonton video. Oke, itu kalau ini kan itu kan kalau di rumah, saya lagi liburan. Kalau misalnya lagi di sini, Lagi di sini sih kalau lagi menyendiri baca buku, baca novel, baca buku, oke, ya apapun lah yang bisa dibaca. mungkin kalau di sini tuh kayak lebih sering ngeliat sering baca buku aja kali ya yang ada gitu. Yang ada baca buku aja udah. Atau enggak sering nggak kaji kitab itu sendiri? Pernah nggak? Atau enggak kaji kitab sama Oh iya. tiba-tiba deh sendirian dia tuh pikiran coba kaji kitab sendiri atau enggak ya sama temen gitu, pernah nggak? Pernah kok. Paling baca doang sih. Nggak sering belajar kali ya Iya. sendiri gitu ya. Oke, terima kasih buat Farel sebagai adik kelas saya yang udah mau jadi responden di wawancara kali ini. Semoga lo lulus dengan nilai dengan hasil yang terbaik lah. Amin. Lo kan juga udah kelas 12, semoga lo jadi yang terbaik. Iya. Dan semoga masa depan lo lebih baik lah gitu ya kan, dari yang sekarang ataupun dari nanti ke depannya gitu ya kan. Oke, terima kasih buat Farel, makasih banget dan maaf banget udah ganggu waktunya mungkin ya di sela-sela waktu kegiatan di pondok ya kan. Oke, mungkin sekian dulu dari wawancara kali ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri, bagi Farel ataupun bagi yang menonton juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.